Kisah Timun Mas dan Harimau Putih. Di sebuah desa kecil yang terhampar hijau di tengah lembah, terdapat sebuah desa yang dipenuhi oleh warga yang ramah dan suasana damai terasa di setiap sudut. Hiduplah seorang petani tua dan baik hati bernama Mbok Rondo. Meskipun usianya telah senja, semangatnya tak pernah pudar untuk menjalani kehidupan sederhana. Suatu hari, ketika Mbok Rondo sedang merawat kebun dan berjalan-jalan di sekitar kebun, Mbok Rondo menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di tengah tanaman timunnya yang subur, terdapat sebuah timun yang berkilauan dan bersinar seperti emas. Mbok Rondo, yang tidak pernah melihat sesuatu yang luar biasa seperti ini sebelumnya, dengan hati gembira memutuskan untuk mengambil timun emas tersebut. Masya Allah, timun sebesar ini belum pernah kusentuh sebelumnya. Apakah ini anugerah dari langit? Namun, sebelum Mbok Rondo sempat mengambil timun itu, muncullah seorang kakek yang mengenakan jubah hijau di hadapannya. Mbok Rondo, timun emas ini bukanlah milikmu. Namun, aku memberikanmu kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tanamlah timun ini, dan ketika sudah matang, jangan lupa memetiknya. Belah dan bukalah timun itu dengan hati yang tulus. Mbok Rondo, yang penuh kebaikan hati, menerima timun emas tersebut dan menaati petunjuk kakek berjubah hijau itu. Terima kasih kakek, aku akan menaati petunjukmu. Mbok Rondo menanam timun itu di kebunnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Seiring waktu, tanaman itu tumbuh dengan cepat dan menghasilkan timun emas yang berkilauan. Ketika timun sudah matang, Mbok Rondo memetiknya dengan hati penuh harap. Lihatlah, ini timun yang begitu berkilauan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun, ketika Mbok Rondo memotong timun tersebut, bukan daging timun yang muncul, melainkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo terkejut sekaligus bahagia. Masya Allah, siapakah kau, nak? Kemudian Mbok Rondo memberi nama bayi itu dengan nama Timun Mas. Mbok Rondo menggendong bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Mbok Rondo merasa sebagai seorang ibu yang diberikan anugerah dari langit. Bayi perempuan itu tumbuh menjadi seorang gadis yang ceria dan penuh kebaikan. Timun Mas tumbuh menjadi remaja yang bijaksana dan memiliki kecantikan yang memukau. Keberuntungan dan kebahagiaan terus mengalir dalam kehidupan Mbok Rondo dan Timun Mas. Namun, takdir berkata lain. Kabar tentang Timun Mas yang memiliki kecantikan luar biasa dan keluarga yang hidup berkecukupan menyebar ke berbagai pelosok. Salah satu yang terpikat oleh kecantikannya adalah iblis yang jahat bernama Buto Ijo. Buto Ijo merasa iri dan ingin memiliki Timun Mas untuk dijadikan istri. Buto Ijo pun merencanakan cara untuk merebut Timun Mas dari Mbok Rondo. Buto Ijo menyamar menjadi seorang pemuda tampan dan memasuki kehidupan desa tersebut.
Dengan kepintarannya, Buto Ijo memenangkan hati Timun Mas dan membuatnya jatuh cinta. Timun Mas yang polos tidak menyadari bahwa pemuda tersebut sebenarnya adalah sosok Buto Ijo yang berniat jahat. Hai Timun Mas, namaku Ijo. Aku datang dari desa sebelah. Bisakah kita menjadi teman? Tentu saja, aku senang mempunyai teman baru. Dan akhirnya, Timun Mas dan Buto Ijo menjalin hubungan menjadi sepasang kekasih. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan berbincang-bincang di ladang. Suatu malam, ketika semua warga desa sedang tertidur, Buto Ijo mengajak Timun Mas pergi dari rumah Mbok Rondo. Tanpa curiga, Timun Mas mengikuti Buto Ijo keluar desa. Timun Mas, malam ini kita harus meninggalkan desa ini. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang sangat indah yang belum pernah kau kunjungi. Kita akan memulai hidup baru di sana. Apakah kau sanggup meninggalkan Embok Rondo? Ya tentu saja Ijo, aku akan ikut denganmu, karena aku ingin bersamamu selamanya. Ketika mereka sudah jauh dari pandangan warga desa, Ijo berusaha mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya kepada Timun Mas. Maafkan aku Timun Mas. Sekarang saatnya kau mengetahui siapa aku sebenarnya. Apa yang kau maksud Ijo? Aku masih belum mengerti. Tiba-tiba Ijo berubah menjadi sosok yang menakutkan. Tubuhnya berkulit hijau dan matanya penuh kemarahan. Timun Mas yang ketakutan berusaha melarikan diri. Buto Ijo merencanakan untuk membawa Timun Mas ke negerinya dan menjadikannya istrinya. Ya Allah, tolonglah aku. Keberuntungan datang dari langit. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan petir menyambar. Muncullah seekor harimau putih besar dengan mata yang berkilauan. Harimau itu datang untuk menolong Timun Mas dari cengkraman Buto Ijo. Tenanglah Timun Mas, aku datang untuk menolongmu. Hai Buto Ijo, jika kau memang kesatria, lawanlah aku. Tentu saja, aku tidak akan melepaskan Timun Mas. Begitu saja jatuh ke tanganmu. Enyahlah kau dari muka bumi ini, Buto Ijo. Lawanlah aku dan keluarkan semua kekuatanmu. Beberapa saat setelah pertarungan itu, Buto Ijo jatuh tersungkur ke tanah. Kau memang lebih hebat, Harimau Putih. Selamat tinggal, Timun Mas. Harimau Putih berhasil mengalahkan Buto Ijo dan menyelamatkan Timun Mas. Setelah peristiwa itu, Harimau Putih membimbing Timun Mas pulang ke desa. Sekarang kamu bisa pulang ke rumah, temuilah Mbok Rondo dan mintalah maaf kepadanya. Baiklah Harimau Putih, terima kasih telah menolongku. Mbok Rondo yang sudah merindukan Timun Mas sangat bahagia melihat kembalinya Timun Mas dengan selamat. Mereka berdua terlihat bahagia dan saling melepas rindu. Timun Mas, anakku, betapa aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu juga, Mbok Rondo. Maafkan aku yang telah pergi meninggalkanmu. Kisah ini mengajarkan bahwa nilai-nilai seperti kebijaksanaan, keberanian, dan kasih sayang adalah landasan kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton Yani Family Channel. Dukung Yani Family Channel dengan menekan tombol subscribe.
Sampai jumpa di video selanjutnya.